kembali lagi di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia barengan sama gue Sandi Luo. Dan sebelum mulai seperti biasa gue akan kasih salam khas podcast ini ya. Salam Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Dan seperti biasa podcast ini bisa lo saksikan di beberapa platform seperti di Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube dari Partai Perindo di @partaiPerindo. Bisa disaksikan juga di RCTI Plus, OKZone, Sindo News, iNews.id, dan juga pastinya di website Partai Perindo. Dan hari ini, kalau lo lihat judulnya, udah lihat bannernya, obrolannya akan seru banget karena ini baru aja kejadian. Waktu kita take podcast ini baru kejadian beberapa hari yang lalu ya. Ini viral karena ada cerita seseorang yang sebenarnya udah sempat datang ke podcast ini beberapa waktu lalu. Ini adalah kali kedua beliau hadir ya. Beliau kali ini viral karena menolong penumpang melahirkan di pesawat. Sudah bersama dengan gue ada Yulia Maria. Selamat sore Mbak Yulia. Selamat sore. Kedua kalinya hadir di sini. Alhamdulillah. Tapi dengan cerita yang berbeda. Berbeda. Ya. Iya. Viral rame di mana-mana. Banget. Soal aksi Mbak Yulia. Itu penerbangan Jakarta Surabaya. Jakarta Surabaya. Dan menolong untuk persalinan seorang ibu ya. Nggak sengaja. Nggak sengaja. Nggak sengaja. Di atas pesawat. Yang gue yakin sebenarnya Sobat Aksi Nyata udah baca beritanya, udah ngelihat ada potongan videonya gitu. Tapi pastinya rasanya akan berbeda kalau langsung dari point of view orang yang melakukannya langsung. Itu Mbak Yulia ya. Jadi boleh ceritain dulu nggak Jakarta Surabaya? Cerita dulu deh awalnya ada apa? Akhirnya naik pesawat dari Jakarta ke Surabaya gitu. Awalnya nganterin anakku lomba model. Lomba model. Ya kan, dapat finalis gitu loh ya. Mewakili Jawa Timur ke Jakarta. Habis itu kejadiannya kan aku nganterin kita pulang. Posisi pulang. Naik Pelita Air. Betul. Nah, aku di bangku yang paling depan. Terus kejadiannya bangku yang paling belakang. Oh, itu jauh banget. Jauh banget. Jadi Mbak Yulia sama anaknya sama anakku. Sedangkan ibu yang sedang hamil ada di belakang sendiri, sebelah kanan ya. Setelah itu setelah take off itu sekitar 45 menit. Udah mau nyampe sebenarnya ke Surabaya. Kurang setengah jam, 30 menit. Setelah itu kayak pramugari ini kayak model panik gitu kan. Terus yang bikin aku gimana itu karena pramugarinya nyopotin tirai. Nyopotin tirai yang di depan itu loh, yang antara pramugari sama pembatas itu dicopotin gitu kan. Aku sebagai penumpang tambah kepo. Ini ada apa ini sampai nyopot begitu kan. Nah, akhirnya semua ke belakang kan pramugarinya. Aku lihat ke belakang. Duh, kenapa kok ditutupin gitu loh kayak mungkin nggak boleh lihat gitu kan. Jadi penumpang ya? berapa kursi itu dikosongin. Terus ditutupin tirai. Kenapa ya gitu. Nah, saya ingat pesan bapak saya waktu itu, kalau kamu terjadi apa-apa di jalan, ngelihat orang terjadi apa-apa di jalan, kecelakaan atau apa, sempetin kamu turun, kamu lihat itu siapa. Kali aja itu keluarga, orang tua atau adik atau apa, bisa kamu langsung tolong gitu kan. Nah, dari situ saya langsung, aku harus lihat. Siapa ini? Aku harus lihat. Pesan yang disampaikan terngiang ya. Aku harus lihat. Tapi sempat ada yang bilang melahirkan gitu kan. Melahirkan gitu kan. Akhirnya aku beranjak dari tempat dudukku, aku lari ke belakang. Pasti langsung penumpang semuanya kan pada yang ngapain itu mbak gitu kan. Dari depan lagi kan. Dari depan kan jauh gitu kan. Akhirnya pas di situ saya tuh kaget banget. Ibunya udah yang ditidurin, terus bayinya itu keluar. Gitu kan. Nah, ada ibu yang pakai baju biru. Saya terima kasih sama ibu juga yang berbaju biru itu yang sudah menggendong bayinya saat itu keluar. Sama ibu itu bilang, gimana ini gitu kan. Yang jelas waktu itu nggak ada tim medis. Karena pramugari sempat mengumumkan adakah tim medis di penumpang gitu kan. Itu nggak ada. Jadi kita benar-benar yang penumpang. Gitu. Terus akhirnya waktu gimana itu saya kan ngelihat tali pusarnya bayi itu kan masih menempel sama ibunya. Saya ingat waktu itu saya lihat adik saya melahirkan, ditolong saudara saya.
saya sambil lihat ini film ini saya ingat banget itu yang di film yang aku lihat itu benar-benar nolongin orang melahirkan, terus penanganannya gitu kan. Saya ingat kalau itu bidannya itu ngomong kalau bayi baru lahir itu segera dipotong pusarnya biar nggak keracunan, juga selamat juga untuk ibunya. Nah di saat itu karena saya ingat itu, ini harus segera ditindak gitu kan. Saya nggak tahu yang tanpa pikir panjang gitu, yang saya tahu di situ aku lakukan. Aku lakukan. Memotong ini. Jadi saya waktu itu saya minta kaos tangan gitu. Nah saat itu pramugarinya langsung bawa box P3K-nya itu karena mungkin di pesawatnya itu belum terjadi apa-apa sehingga masih segel semua. Waktu dibuka ternyata ada kaos tangan, ada gunting gitu kan. Tapi kan saya butuh waktu yang saya lihat di TV itu kan, di film itu kan harus ada penjepit sama penjepit yang untuk ke motong ari-ari. Harus ada penjepit begini dulu, baru bisa dipotong. Berhubung di situ nggak ada penjepit, masa mau pakai penjepit apa gitu ya? Akhirnya saya mikir, apa ya? Saya lihat di kotak itu ada selotip. Akhirnya saya berinisiatif selotip itu harus bikin tali. Akhirnya selotipnya saya pelintir, saya sepanjang segini lah, saya potong. Akhirnya itu yang untuk menali, mengikat pusarnya itu apa ya, ususnya pusar itu ya. Saya ikat, terus saya jarak segini, saya ikat lagi. Jadi ada 2 ikatan, itu saya ikat erat. Saya sama ibu itu kita potong. Sambil berdoa lah pokoknya ya, kita bukan ini medis ya, kita potong, alhamdulillah nggak terjadi apa-apa. Akhirnya sebelum bayi itu saya angkat, saya sempat melakukan ingin ngambil ari-ari karena takut keracunan ibunya. Ari-ari sempat tangan saya masuk loh itu, masuk, saya coba keluarkan, kok susah gitu kan. Dan ibunya saya tekan perutnya juga, ibunya itu kan gemuk. Kok tangan saya nggak bisa sampai ke dalam begini. Akhirnya udahlah saya putuskan untuk nggak saya ambil. Ibunya saya tanya, ibu bisa napas? Masih bisa mbak, sesak nggak aku gitu, karena di tempat pesawat itu juga ada oksigen mas. Jadi kalau memang terjadi sesak aku akan kasih oksigen gitu kan. Saya itu dia ternyata aman. Akhirnya bayinya aku angkat karena masih banyak darah, aku angkat ke belakang. Saya bilang selimut gitu kan, selimut. Adanya mukena katanya pramugari, adanya mukena. Akhirnya mukena itu yang aku terus aku sekoh aku bersihin gitu kan, sama pramugarinya saya bersihin. Setelah itu aku selimutin lagi, setelah bersih. Sempat aku yang kan waktu lahir itu nangis gitu ya. Waktu setelah nangis itu terus nggak nangis kan, bayi kan harus nangis gitu kan, yang sepengetahuanku. Akhirnya aku bilang, dek nangis dek gitu, nangis. Akhirnya alhamdulillah nangis ya, terus berhenti lagi gitu kan. Terus sempat aku pegang tangan kulitnya itu kok agak dingin ya. Terus aku akhirnya bilang ke pramugarinya, bisa diturunin suhu. Ternyata bisa cap minta diturunin suhu gitu, ternyata bisa. Tapi tetap dingin udaranya di pesawat. Terus akhirnya saya lihat di jendela pesawat itu ada sinar matahari, kan itu antara jam 1:30 ya. Ada sinar matahari yang masuk. Saya mikirnya itu pasti anget. Deketin ke sana. Akhirnya, mas saya boleh duduk di situ ya? Untuk ini anget. Oh iya, pokoknya saling bau-membau di situ ya. Akhirnya aku taruh di situ sambil nunggu landing. Aku taruh gini, lumayan anget karena kena kulit aku. Jadi bayinya seperti tenang sambil kayak ketip-ketip gitu. Sampai sekarang saya masih kangen loh sama bayinya. Kangen sama bayinya. Kalau ada yang bisa ngasih alamatnya untuk ibu untuk bertemu gitu kan, saya pengen ketemu. Setelah kejadian itu kita turun kan, udah disiapin ambulans. Akhirnya saya ikut ke ambulans. Di ambulans itu ada tim medis. Saya bilang lihat pusarnya. Waktu dilihat langsung mereka ambil kayak penjepitnya itu. Jadi diganti sama penjepit yang bener-bener penjepit gitu kan.
Terus saya ingat anak saya kan saya tinggal. Oh iya. Mbak, ini bayinya dibawa ya. Loh, ibu ikut aja ke mana? Ke kantor dulu gitu kan. Anak saya tinggal, soalnya anak saya kecil gitu kan. Oh alah gitu. Ya wes mana-mana gitu. Akhirnya digendong gitu kan. Tim medis diganti tim medis. Ibunya juga sudah. Ibunya masih di dalam. Karena apa ya, harus ditandu. Dan itu pun sulit evakuasinya karena ibunya gewendut. Terus beloknya gini kan ke pesawat keluar kan susah. Nah itu yang bikin agak lama sih. Setelah itu udah ya, aku nggak tahu seperti apa. Saya cuman ya Allah, saya berdoa. Ini yang aku tolong seperti apa ya? Takut kan, saya takut ya. Karena ini aku bukan medis gitu loh ya. Yang aku lakukan takutnya apakah kenapa gitu kan, infeksi atau kenapa. Alhamdulillah besoknya itu aku dapat DM di IG ku, itu keluarganya tuh bilang gini, terima kasih ya kak sudah membantu tante saya melahirkan. Langsung saya tanya, gimana bayi sama tantenya? Alhamdulillah sehat mbak, terima kasih, pokoknya gitu ya. Dan alhamdulillah lagi nih ya, kemarin itu saya pas lihat YouTube kok ada siaran langsung, itu dokternya yang menangani ibu melahirkan ini. Dan beliau itu bilang gini, saya berterima kasih karena yang dilakukan penumpang di pesawat itu bener, tindakannya bener. Ya ampun, saya kayak dapat angin surga yang gimana gitu. Dan itu cepet banget kan? Semuanya banget. terjadi hitungan detik, harus ambil keputusan. Harus. Itu 30 menit loh ya. Saya nggak tahu kalau 30 menit kita hanya membiarkan. Ya untungnya saya pernah lihat itu, film itu. Dan aku berani gitu loh, nggak tahu ya kenapa aku berani. Coba sekarang saya suruh ngulangi, sepertinya saya kurang tatak kayaknya. Apa yang ada dalam pikiran? Karena kan maksudnya ini kejadian, jaraknya juga jauh di belakang. Untuk jalan kan butuh dalam tanda kutip tekad lah, untuk pengen tahu dan sebagainya. Nggak semua orang juga pengen tahu urusan orang lain kan di masa kayak sekarang gitu. Ya udahlah, apa yang kejadian biarkan yang bertanggung jawab aja atau yang paham untuk menangani. Iya, biasanya gitu. Tapi ya. dari Mbak sendiri mau sampai ke belakang ngelihat? Ya itu tadi pesan bapak saya. Cuman pertama itu. Terus yang kedua kan saya pernah kehilangan anak gitu kan ya. Itu yang membuat saya harus tolong bayi itu. Keingat berarti ya, Mbak ya pas ngelihat. Jangan sampai ini kenapa-napa, meskipun nggak kenal. Pasti sakit loh ibunya kalau kehilangan anaknya. Perasaan itu yang sama-sama sebagai seorang ibu yang timbul. Dan akhirnya melakukan tindakan secepat itu. Terima kasih untuk Mbak Yulia yang luar biasa loh, udah mau menolong. Karena ya nggak tahu ya, masih ini akan jadi sesuatu yang jadi obrolan juga di keluarga mereka, akan selalu jadi obrolan. Tapi sejauh ini udah ada kontak langsung dengan keluarganya? Saya kepingin ada kontak. Setelah DM itu belum ya? Belum. Ini masih saya nyari gitu karena saya kangen bayinya bener. Saya lihat itu, masya Allah ini di tangan aku kan, lucu. Aku lihat cantik gitu. Sempat komunikasi dengan ibunya nggak? Karena ibunya kan lemes ya mas ya. Ibunya lemes. Terus aku nggak, cuman aku bilang pernafasannya aja waktu itu. Dijaga. Seperti apa pernapasannya itu aja. Nggak sempat yang tanya alamatmu di mana, gimana gitu, enggak. Penumpang juga enggak kok, cuman ibu sendiri gitu. Ada yang jemput nanti gitu. Cuman itu aja. Jadi memang pertemuan terakhir dengan sang bayi dan si ibu terakhir adalah di pesawat itu ya. Setelah turun diserahkan pada medis, udah mbaknya balik ke atas sama anak. Udah setelah itu selesai, nggak ada apa-apa lagi gitu. Nggak ada apa-apa. Berlalu aja dan rame di rame. sosial media. Saya di mana-mana. Siapa orang pertama kali yang ngasih tahu kalau ini rame di sosial media? Ya tahunya ya kan dari TikTok. Oh, jadi lagi nge-scroll aja nggak sengaja? Kan semua pada yang videoin gitu mas, momen itu. Jadi kayak aku tuh liatnya ya, suasananya itu kan semua pasti tegang ya. Bayangin ada orang melahirkan di pesawat, terus kita yang kayak apa ya kan gitu. Jadi semua kan nggak boleh keluar dari tempat duduk ya. Tapi mereka pada yang balik gitu duduk ya, sama yang stay pakai handphone. Terus kan ditutupin sama kelambu. Jadi nggak tahu ya mereka terjadi gimananya sebegitunya. Cuman denger
ayo napas ala apalah gitu kan. Setelah itu aku bawa bayi begini, semua langsung alhamdulillah gitu. Kayak satu keluarga itu bergembira menunggu kelahiran seorang keluarganya gitu. Ya itu. Dan akhirnya video itu juga yang bikin ramai. Sibuk sekali berarti belakangan ini ya. Iya. Diundang sana sini. Iya. Gimana rasanya? Karena yang gue yakin dari Mbak Yulia sendiri ya cuma pengen nolong orang aja. Gitu. Sekarang semua attention itu mengarah pada Mbak Yulia. Seperti apa rasanya? Kayak nggak percaya gimana ya. Jadi yang seperti begini. Iya. Padahal cuma pengen ngelakuin nggak ada pikiran apa-apa, cuman langsung spontan aja mas aku, spontan aja, nggak ada pikiran mau gimana. Dengan apa yang Mbak Yulia lakukan sekarang dan kepikir gitu, maksudnya ini akan jadi apa kedepannya? Pembelajaran kah buat orang-orang atau menginspirasi orang supaya ya kita kalau melakukan kebaikan ya berlaku baik aja, nggak usah milih-milih, sama bisa ngelakuin sesuatu atau apa gitu? Ya kita kan sesama manusia ya, harus peduli gitu loh. Kita harus lakukan kebaikan saat kamu dalam keadaan tidak baik pun harus kalau bisa lakukanlah. Di situ akan ada tangan Tuhan gitu. Iya. Berarti kita nggak tahu orang ini siapa, latar belakangnya seperti apa. Nggak tahu. Tapi kalau emang mau nolong ya tolong aja. Nggak usah tunggu waktu, nggak usah apa. Pasti ada tangan Tuhan di situ. Ya, nanti kamu kalau kesulitan, pasti kamu akan pasti ditolong gitu loh. Udah itu aja. Nggak perlu punya gimana harus punya uang, punya apa aja kamu lakukan. Oke. Kalau ada yang bisa pengen disampaikan dari Mbak Yulia, mungkin untuk keluarganya atau bahkan untuk sang bayi langsung gitu lewat podcast ini, apa yang pengen disampaikan? Saya yang pertama pengen ketemu pastinya karena saya kangen bayinya dan saya pengen tahu keadaannya mereka gitu. Kalau bisa, kalau mungkin dengar atau apa bisa DM aku atau di situ kan di Instagramku kan ada teleponku. Saya mohon bisa telepon saya. Gitu. Supaya bisa dipertemukan. Pengen tahu seperti apa? Pengen tahu. Beneran. Sekarang masih belum tahu dia di belum tahu. Berakhirnya saya juga direspon sama pramugarinya, terima kasih gitu kan. Saya juga tanya sama pramugarinya, ini alamatnya di mana ya gitu loh. Belum ada jawabannya? Belum ada. Dari pihak maskapai? Biasanya kalau di maskapainya kan ada pasti punya alamat ya. Kalau mau beli tiket apa kan pasti kayak KTP atau apa. Mungkin bisa bantu gitu. Bantu saya. Semoga ya dengan tayangan ini siapa tahu bisa dipertemukan. Dan kita pengen tahu seperti apa kelanjutan ceritanya ya. Sama itu, terima kasih sama ibu yang baju biru, kita nggak sempat kenalan. Nah, saking paniknya itu kita nggak sempat kenalan. Ibu yang baju biru ini udah sempat maksudnya hadir di media kah atau apa? Enggak. Siapa ya ibu yang baju biru ini? Saya juga penasaran. Karena mungkin saya pakai kacamata hitam di situ ya. Jadi itu menjadi sorotan. Lebih jadi penarik. Nah, ini belum aku ceritakan kenapa pakai kacamata hitam kan? Kenapa? Nah, kan biasanya kalau saya tuh kena sinar matahari memang mata saya agak yang sensitif gitu ya. Jadi dari berangkat saya pakai kacamata hitam, Mas. Dari awal. Jadi waktu menolong pun itu saya masih pakai kacamata hitam. Masih kan. Nah, waktu pas ini kelahiran itu saya itu kan pasti harus aku ingat aku pakai kacamata, aku harus buka. Waktu aku buka begini, aku tuh ngelihat darahnya kan. Langsung saya itu kayak shock, seperti saya itu kayak kecekik gitu rasanya. Aku lihat itu, tapi aku kan harus membantu. Ternyata kacamata hitamku itu menolong saya. Jadi darahnya itu hitam putih, Mas. Nggak kelihatan ya? Darahnya hitam putih. Berasa ada cairan aja. Begitu, ada cairan hitam putih. Nah okay. Itu yang penolong saya. Kenapa saya nggak buka? Itu aja. Dan itu yang jadi obrolan ya? Nah itu. Dan saya yang paling di video gitu kan. Soalnya saya yang begini-begini, terus yang ngangkat bayi, gitu. Kita juga sering mencari ya baju ibu berbaju biru. Baju biru. Semoga juga Terima bisa kasih baju biru. Diajak ngobrol juga ya. Oke, kalau ada yang pengen disampaikan untuk generasi kita yang saat ini, anak-anak muda, yang mungkin cenderung lebih individual, lebih mencari apa untungnya buat diri sendiri. Gitu. Dari Mbak sendiri deh, pengen apa yang disampaikan, terutama dari kejadian ini?
Ya kalau bisa ya dihilangkan lah pikiran yang untuk diri sendiri. Ayo kita sama-sama lah gitu ya. Gitu Untuk Mas. menolong, untuk Ya peduli. apa aja, pokoknya Sebenarnya peduli. mulai dari hal-hal kecil kan. Ini Iya. kebetulan aja lagi dari kecilnya gede banget ya. Gue juga yakin sebenarnya di keseharian banyak juga sering menolong harusnya. Masya Allah. Iya nggak sih, karena ini kan nggak datangnya dari tiba-tiba menurut gue ya. Gue nggak tahu seperti apa kehidupan. Saya suka sehari-hari. memang. Nah pasti karena untuk sampai mau ke belakang ngelihat dan membantu, kayaknya itu habit sih, kebiasaan yang dibangun. Dan dari pesan yang orang tuanya Mbak juga kan sama bisa menolong. Iya. Iya, meskipun saya di jalan juga sampai kalau lihat yang kasihan gitu sampai saya harus putar balik gitu kan, meskipun udah jauh gitu, kepikiran gitu Mas sama orang yang barusan aku lihat, kok kasihan ya, itu belum makan nggak gitu loh, itu kedinginan nggak gitu, jadi ya sering aku ini gitu. Iya sih, menurut gue sih itu habit sih, sesuatu yang dipupuk dari kecil, sehingga jadi terbiasa, jadi ngeliat situasi yang seperti ini nggak bisa kalau nggak nolong gitu, dan itu yang kita masyarakat Indonesia berterima kasih untuk sebuah contoh yang luar biasa. Iya, terima kasih. Dan setelah ini berarti udah kembali aja ke kehidupan seperti biasa ya, kembali lagi ke Malang, Makeup lagi, makeup artis lagi, makeup lagi, iya. udah banyak acara yang menunggu ya. Banyak kan. Tapi ya itu sekarang sambil makeup jadi banyak pertanyaan kayaknya, orang-orang kan Oh nanya, iya "Kemarin tuh pasti. gimana?" Kemarin aja baru makeup itu kan sudah ditungguin media gitu kan. Aku juga yang mikirnya mereka juga cari nafkah dari mungkin Ini, berita dari aku ini. gitu kan. Jadi sampai karena jam aku makeup masih panjang gitu kan. Ya udah diladeni. Diladeni dulu gitu. Untungnya yang saya makeup juga yang antusias gitu kan. Nggak apa-apa Mbak, ayo Mbak gitu. Ladenin aja dulu gitu. Ya wes. Jadi nantinya kalau ketemu mungkin pengantin, calon pengantin atau orang yang di makeup, jadi ada cerita baru lagi. Ya. Bisa Ceritanya menceritakan, berulang-ulang. Iya kejadiannya. Semoga tidak bosan. Enggak. Gue yakin nggak akan bosan sih, jadi pengalaman Masya Allah. yang luar biasa. Dan pastinya pelajarannya adalah setiap kita untuk selalu berbuat baik dimanapun kita berada ya. Yang pastinya ini juga sesuai dengan semangat dan movement dari Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo bisa mengunjungi website www.partaiperindo.com atau klik link yang ada, dan jangan lupa juga download aplikasi Partai Perindo di App Store dan juga Play Store atau scan barcode di bawah ini. Terakhir pertanyaan dari gue adalah, apa tanggapan anaknya Mbak yang ada di pesawat setelah dia tahu nggak sih what's going on, apa yang terjadi di belakang sana? Mama kok berani ya, gitu kan masih kecil ya. Mama Umur berapa berani. kalau boleh tahu? 7 tahun. 7 tahun, cowok cewek? Cewek. Cewek. Mama kok berani terus? Mama kok berani? Mama aku ditanyain teman-teman loh Mama. Katanya mamamu jadi artis. Oke. Gitu Tanggapan- aja sih. Tanggapan Mbak untuk si kecil apa jawabannya? Ya karena dia tahu saya dan saya sudah yang membelajari dia untuk apa ya nolongin sering gitu, jadi dia kayak biasa aja gitu kan lihat aku. Terus aku bilang, kakak nanti kalau kakak kayak mama gini harus kayak mama lo ya, harus berani gitu. Oke. Itu pesanku sih. Itu pesannya, dan sekaligus nggak sekedar ngomong tapi udah jadi contoh ya. Terima Masya kasih Allah. sekali lagi untuk contohnya, dan terima kasih juga untuk Sobat Aksi Nyata yang sudah menyaksikan. Terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Karena waktu juga harus memisahkan kita, semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu, lain kesempatan. Dan kita masih punya PR ya, bertemu dengan ibu-ibu baju biru. Semoga bisa ketemu, dan juga semoga bisa bertemu dengan keluarga dari sang bayi ya, Iya. dan juga si ibu ya. Sampai jumpa lagi di podcast episode berikutnya. Salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Dah. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Denungkan gema, nyatakan persatuan.